Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian di pagi hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Yang belum bangun diharapkan agak cepat bangun, karena waktu tidak akan menghitung mundur, waktu terus berjalan. Yang terlambat pasti akan ketinggalan kereta. Jadi cepatlah bangun, kita akan membuka tabir kehidupan di pagi hari ini dengan membuka cakrawala pemahaman kita sambil belajar bersama saya di materi pendidikan agama Islam kelas 11 semester. Namun sebelumnya marilah kita memanjatkan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian. Semoga saja selalu tercurah. Tak lupa juga kepada orang tua kita yang paling kita sayangi, yang tiada tergantikan, baik yang masih hidup, Rahman dan Rahim kepada kita sekalian. Tak lupa pula memanjatkan salawat kepada baginda Rasul Muhammad SAW yang mungkin lagi sakit, yang lagi terbaring di rumah sakit, ataupun yang sudah meninggal. Marilah kita sama-sama semuanya membacakan surah Fatihah. Membacakan surah Al-Fatihah dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Semoga saja dengan selesai membacakan surah Fatihah tadi dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian yang berbahagia, sudah seperti biasanya sebelum kita memulai pembelajaran, ada hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah tidak lupa mengisi daftar hadir di classroom khusus untuk siswa. Bagi yang para guru juga pun mengisi daftar hadir secara manual supaya lebih terkontrol. Yang kedua adalah kita semua harus tahu bahwa tujuan mempelajari pendidikan agama Islam adalah yang paling pertama diharapkan siswa dapat memahami hakikat dirinya sebagai makhluk Tuhan yang diciptakan untuk mengabdikan diri kepadanya melalui kegiatan amaliyah dan perilaku saleh. Salah satu kegiatan amaliyah adalah belajar kita di pagi hari ini dengan ridha dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kegiatan amaliyah kita. Yang kedua adalah agar siswa dapat meyakini bahwa kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan kebenaran firman yang ada di dalam. Ini adalah tujuan yang ingin dicapai pada pembelajaran materi kita di pagi hari ini. Diharapkan Anda fokus kita belajar agar tujuan pembelajaran yang ingin kita capai selanjutnya adalah kompetensi dasar yang akan rencana kita pelajari pada semester ganjil kali ini. Perlu saya informasikan kepada Anda sekalian bahwa yang pertama itu adalah tentang keimanan, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Itu yang akan kita pelajari di pagi hari ini. Yang berikut, yang kedua itu adalah materi Al-Quran Hadis yang meliputi 3 Quran yang akan menjadi kompetensi kita.
Itu An-Nisa 4 ayat 59 tentang taat pada aturan. Terus Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan, dan Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat 105 tentang etos kerja. Yang ketiga adalah akhlak, bidang akhlak, yaitu materi kita adalah tentang tablik, dakwah, dan khutbah. Ini materi praktik. Dan materi yang terakhir adalah tarik atau sejarah. Yang kita bahas adalah tentang kejayaan peradaban Islam. Jadi kita akan mengupas tentang sejarah peradaban Islam di dunia. Dan bagaimana peradaban Islam yang ada di sekarang ini. Jadi ada 4 kompetensi dasar, ada 4 materi yang akan kita pelajari di semester ganjil. Baik anak-anakku sekalian yang berbahagia, kita akan memulai kegiatan kita di pagi hari ini dengan memulai materi yang paling pertama adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Kalau kemarin di semester 1 waktu Anda masih kelas 10, semester 1, semester 2, semester 1 Anda pelajari tentang iman kepada Allah, yaitu tentang Asmaul Husna. Yang kedua adalah tentang iman kepada malaikat. Yang ketiga ini adalah semester 3 di kelas 11 kita akan pelajari tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Karena sesuai dengan sistematikanya, rukun iman itu dimulai dari iman kepada Allah, iman kepada malaikat, dan iman kepada yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi pagi ini kita akan mempelajari tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Yang ada di layar kaca Anda, silakan Anda lihat tentang sistematika materi. Sistematika materi yang pertama adalah makna iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua adalah perintah beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang ketiga adalah nas atau Quran atau hadis yang menerangkan tentang kitab-kitab Allah adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Bagian pertama, makna, perintah, nas, dan cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Ini adalah bagian 4 poin. 4 poin yang akan menjadi kajian kita di materi iman kepada kitab-kitab Allah. Sengaja sistematika ini saya paparkan kepada Anda supaya pembahasan kita tidak keluar dari sistematika yang sudah kita buat. Yang paling terakhir adalah latihan soal. Baik anak-anakku sekalian yang berbahagia. Baik anak-anakku sekalian yang berbahagia. Kesempatan ini kita coba akan mempelajari tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Namun sebelum kita menyelami lebih jauh tentang materi ini, ada baiknya kita kenalkan dulu pengertian iman dan kitab. Kita mulai dari yang pertama adalah pengertian iman. Mungkin waktu kemarin di kelas 1, kelas 10, Anda sudah belajar tentang keimanan. Mungkin juga sudah disuguhkan tentang pengertian iman. Kali ini saya hanya mengulangi saja, mengingatkan kembali ingatan Anda tentang pengertian iman. Oleh karena itu, saya akan bertanya kepada Anda, apakah Anda di antara Anda yang tahu tentang pengertian iman? Iman
Al-imanu an tasdiku bil qalbi. Iman itu memiliki dua pengertian, yaitu yakin, dan yang kedua adalah yakin dan percaya. Di mana tempatnya? Sudah tentu tempatnya di dalam hati. Al-imanu an tasdiku bil qalbi, yakin dan percaya di dalam. Pertanyaan kemudian muncul, apa atau siapa yang kita yakini di dalam hati? Apa dan siapa yang kita yakin dan percaya di. Baik, sudah tentu yang kita yakin dan percaya di dalam hati adalah, sebagai orang Islam, tentu yang meyakini bahwa Allah itu adalah Tuhan. Pengertian ini masih dalam bentuk umum ya. Orang Kristiani meyakini bahwa Allah itu adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah. Mungkin agama-agama lain pun berbeda lagi, meyakini siapa Tuhan mereka. Karena iman itu tertancap di dalam hati, itu yakin dan percaya. Setelah ia yakin dan percaya di dalam hati, maka yang berikut adalah wa iqrarum bil lisani. Ia ucapkan dengan lidah. Asyhadu alla la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Saya yakin dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Tuhan saya. Tuhan yang menciptakan saya. Tuhan yang menciptakan mama dan papa. Tuhan yang menghidupkan manusia. Tuhan yang mematikan. Tuhan yang menciptakan alam semesta. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang menciptakan matahari dan bulan. Tuhanlah yang memberi kiamat kepada semuanya. Tuhan termasuk menciptakan surga dan neraka. Dan sebagai orang yang beragama, tentu yakin dan percaya bahwa khususnya umat Islam yakin dan percaya bahwa suatu kali saat nanti akan ada kiamat. Dan setelah kiamat saya yakin dan percaya bahwa pasti ada kehidupan setelah kiamat. Dan setelah saya akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan saya, yang baik ke surga ataupun ke neraka. Jadi semua agama memiliki keyakinan dan kepercayaan yang berbeda-beda. Keyakinan dan kepercayaan umat Islam tentu dan pasti berbeda dengan keyakinan dan kepercayaan umat Kristiani. Tentu lagi berbeda dengan agama, keyakinan, dan kepercayaan agama Yahudi. Tentu juga lagi berbeda dengan agama Hindu, Buddha, Konfutsu, dan lain sebagainya. Oleh karena itu tidak pernah ada statement yang menyebutkan bahwa agama itu sama. Tidak bisa. Karena masing-masing memiliki keyakinan dan kepercayaan yang berbeda-beda antara satu agama dengan agama yang lain. Yang berikut, wa iqrarum bilisani, setelah dia yakin dan percaya, dia ucapkan diucapkan lewat lidah. Asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwa Allah tiada Tuhan selain Allah.
Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya yakin dan percaya bahwa Rasul Muhammad SAW itu adalah pesuruh Allah. Allah, kita yakin dan percaya bahwa Rasul dan Nabi adalah manusia pilihan yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan visi misinya dalam rangka untuk menjadi hamba Allah yang baik dan benar di muka bumi. Dan sudah tentunya di akhirat kelak, mendapat balasan di akhirat kelak. Nah, visi misi itu tertuang di dalam kitab Quran, Injil, Zabur, dan Taurat. Taurat, Zabur, Injil, dan kitab yang paling terakhir adalah Al-Quran. Kita yakin dan percaya itu. Dan yang ketiga adalah setelah kita sudah yakin dan percaya di dalam hati, kemudian kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tentu tidak serta-merta berhenti di situ. Kita tidak sekedar yakin, kita tidak sekedar ucapkan dengan lidah, tetapi keyakinan kita, kepercayaan kita, kemudian kita ucapkan itu perlu ada realisasinya, penjabarannya. Kita jabarkan yang sudah kita yakini, kita jabarkan yang sudah kita ucapkan, itu di dalam perilaku hidup kita sehari-hari. Bagaimana tata krama terhadap semua aktivitas manusia, semua aktivitas kita yang kita lakukan, yang kita yakini dan kita percayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kita yang mengawasi kehidupan kita, semua langkah hidup kita curahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada pemikiran lain yang menyertai di dalamnya, maka sesungguhnya perbuatan yang saya lakukan itu akan bernilai. Saya ulangi, bahwa semua perilaku kita, semua aktivitas kita akan bernilai ibadah di sisi Allah. Saya yakin dan percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyertakan Allah di dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Jawabannya sudah pasti tidak barakah, karena tidak menyertakan Allah di dalamnya. Dan semua yang ia lakukan itu hanya keinginan dunia semata. Oleh karena itu, jangan sekali-kali menyertakan perbuatan niat yang lain di dalam niat suci Anda. Anda belajar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda belajar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah dan Mama ada di dalamnya. Kalau Allah belajar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niat yang bagus itu akan barakah bagi Anda. Guru Anda dan Allah ada di dalamnya. Kalau Anda berniat bekerja karena Allah, maka pujian-pujian orang itu akan menjadi barakah bagi Anda. Karena Anda tidak menyertakan orang di dalamnya, tetapi Anda menyertakan Allah di dalamnya, dalam perbuatan Anda. Ada dalam satu kisah, pernah terjadi di masa Rasulullah ketika Rasulullah hendak hijrah ke Madinah saat itu. Awalnya Rasulullah sudah mengumumkan kepada masyarakat Mekah yang ingin hijrah bersama Rasulullah di saat itu. Semua orang yang ingin bersama dengan Rasulullah mau hijrah bersama Rasulullah. Tiba-tiba esok paginya Rasulullah mau melakukan hijrah. Ada salah seorang pemuda menyatakan diri tidak mau hijrah kepada Rasulullah, ikut bersama Rasulullah. Ketika paginya Rasulullah mau bersama rombongannya mau hijrah, ternyata diketahui bahwa
Ada di dalam rombongan Rasulullah itu adalah teman dekatnya pemuda yang tidak mau hijrah bersama Rasulullah. Akhirnya apa yang terjadi di pagi itu? Ia kemudian datangi Rasulullah dan melapor kepada Rasulullah ingin menghijrah bersama Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengeluarkan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Yang salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, semua perbuatan tergantung pada niatnya. Dan tiap-tiap niat itu tergantung kepada apa yang diniat. Barang siapa yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah hanya untuk Allah dan Rasulnya. Tapi barang siapa yang hijrahnya karena dunia, yang ia inginkan, ia gapai, maka ia akan mendapatkan yang ia inginkan. Anak-anakku sekalian berbahagia. Jadi inti dari semua pekerjaan manusia di dunia, inti dari semua pekerjaan di dunia, dari hadis riwayat Bukhari yang barusan saya baca, memiliki dua makna. Makna pertama bahwa semua perbuatan manusia, semua aktivitas manusia akan bernilai ibadah kalau ia niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apabila ia melakukan aktivitas hidupnya, ia belajar dengan giat, ia berbakti kepada Allah dengan sepenuh hati, ia melakukan sholat dengan tekun, kemudian ia mati atau meninggal di dalam melakukan perbuatan yang ikhlas itu akan dinilai Allah Subhanahu wa taala sebagai nilai jihad. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, niatkanlah pada kesimpulan ini, pada kesimpulan pengertian iman, niatkanlah semua perbuatan Anda belajar di pagi hari ini bukan untuk mendapatkan nilai, tetapi untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jika niat itu Anda tanamkan, maka Anda akan melaksanakan semua urutan-urutan pekerjaan yang dilakukan menjadi tuntutan untuk mendapatkan nilai yang baik. Misalnya, pelajar baik, disuruh bikin tugas, Anda masukkan. Disuruh kumpul tugas tepat waktu, Anda kumpul tugas tepat waktu. Itu berarti Anda menghargai guru, Anda menghargai waktu, Anda menghargai pekerjaan Anda. Apanya? Untuk menghasilkan nilai yang baik. Jadi tujuan Anda bukan untuk dapat nilai yang baik, tetapi karena untuk mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dihargai oleh para guru, Anda mendapatkan nilai yang baik. Anak-anakku sekalian berbahagia. Kita lanjut. Ada contoh yang lain. Ainul belajar, bantu orang tua, membaca Quran, salat dan lain diucapkan bukan untuk Allah semata. Nah, ini sudah tadi saya sampaikan. Jadi pada kesimpulannya dalam pengertian iman adalah mulai dari sekarang, niatkan pekerjaan Anda, mulai dari belajar, berbakti kepada orang tua, sholat kamu, demi hanya untuk Allah semata, bukan untuk karena siapa-siapa. Kalau Anda niatkan hanya untuk Allah semata, maka baik anak-anak sekalian yang berbahagia. Yang berikut ini adalah kita akan mencoba menyalamin pengertian tentang kitab-kitab Allah. Baik, kitab-kitab Allah adalah kumpulan firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi dan Rasul dengan cara mutawatir. Artinya secara langsung dan secara beransur-ansur. Dari tahap satu ke tahap yang lain. Dari satu kejadian kepada kejadian yang lain. Dengan demikian, maka beriman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada nabi dan rasul. Mengakui kebenaran isinya serta mempedomaninya di dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku sekalian,
Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 4 kitab. Di antaranya adalah kitab Jabur diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Taurah diturunkan kepada Nabi Musa, dan kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda tentu pasti akan bertanya, di Indonesia memiliki 6 agama. Ke-6 agama tentu akan memiliki 6 kitab pula. Tetapi mengapa dalam pembahasan ini iman kepada kitab-kitab Allah hanya dibahas 4 kitab? Jawabannya adalah agama terbagi atas 2, yaitu agama samawi dan agama ardi. Agama samawi artinya agama yang turun dari langit atau yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan agama ardi adalah agama hasil ciptaan dari manusia itu sendiri. Agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu agama Yahudi, agama Nasrani, dan agama Islam. Dengan ke-4 kitab yang seperti Anda lihat di layar kaca Anda. Sedangkan agama-agama yang lain adalah hasil ciptaan dari manusia. Seperti agama Hindu, Buddha, Konfutsu, dan masih lagi ada kepercayaan-kepercayaan yang lain seperti Zoroaster, dan masih banyak lagi agama-agama yang hasil cipta dari manusia itu sendiri. Yang sudah barang tentu, hasil cipta manusia adalah bukan hasil karya yang abadi, melainkan selalu berubah dari satu zaman ke zaman yang lain. Oleh karena itu, kita tidak bisa masuk ke dalam pembahasan iman kepada kitab-kitab Allah yang sekarang ini, karena dia bukan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta. Yang akan kita bahas ini adalah ke-4 kitab sebagaimana yang ada di layar kaca Anda, yaitu Taurah, Jabur, Injil, dan Al-Quran. Kitab yang pertama adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Yang berikut disusul kitab Jabur, dan yang ketiga adalah kitab Injil. Ketiga kitab ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala khusus kepada umat-umat tertentu. Berbeda dengan kitab Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya khusus untuk kepada umat Islam, tetapi diperuntukkan bagi seluruh umat manusia yang ada di atas bumi untuk dijadikan pedoman dan menjalani kehidupannya. Anda pasti akan mungkin juga bertanya, mengapa ada kitab Torah? Sudah ada kitab Torah, masih lagi ada kitab Jabur. Mengapa sudah ada kitab Jabur, ada lagi kitab Injil, dan kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran? Jawabannya adalah ketiga kitab ini, Taurah, Jabur, dan menyusul kitab yang ketiga adalah kitab Injil, adalah kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pegangan dan pedoman hidup umat manusia, ternyata diselewengkan oleh penganut-penganutnya sendiri, sehingga tidak lagi didapati keaslian dari kitab-kitab itu karena telah dicampur adukan dengan tangan-tangan manusia. Seperti contoh Injil,
kita tidak lagi mendapati Injil yang asli yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi sudah ada pembaharuan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri, sehingga tidak ada lagi keaslian Injil. Yang sudah barang tentu hasil karya manusia itu akan selalu berubah dari satu zaman ke zaman yang lain berdasarkan keinginan dari si penulis kitab itu, yaitu kitab Yohanes, kitab Yahya, dan masih ada lagi kitab yang lain yang sudah barang tentu saling berbeda antara satu penulis dengan penulis yang lain kitabnya. Bahkan ada kitab Injil yang belakang, yang sebelum muncul keempat kitab itu, Yahya, Yohanes, Markus, dan lain, itu sudah ada satu kitab yang muncul, yaitu kitab Barnabas. Tapi itu pun bukan salinan asli dari kitab Injil. Nah, yang sudah ditulis oleh tangan-tangan manusia, itulah yang kemudian dianut oleh umat-umatnya. Itulah yang kemudian dianut oleh umat-umatnya. Karena ditulis oleh tangan-tangan manusia, sehingga terjadi perbedaan dalam menjalankan ajaran yang terdapat di dalam keempat kitab tersebut. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran diturunkan tidak hanya khusus untuk kepada umat manusia tertentu, tetapi diperuntukkan untuk seluruh umat manusia di atas dunia. Kitab Torah, Jabur, dan ketiga adalah kitab Injil, diturunkan kepada khusus untuk agama dan penganut tertentu, dan tidak lagi didapati keaslian di dalam kitab itu. Oleh karena itu, Allah kemudian menurunkan kitab Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh umat manusia di dunia, untuk dijalankan dan dipedomani dan dijadikan petunjuk dalam menjalankan kehidupannya. Al-Quran tetap terjaga keasliannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran karena tetap terjaga keasliannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada satu makhluk manusia pun yang dapat merubah isi kitab Al-Quran. Tidak ada satu makhluk manusia pun yang dapat merubah isi Al-Quran. Andaikan ada manusia yang mencoba merubah isi Al-Quran, maka sesungguhnya telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memeluk ajaran Al-Quran. Dengan demikian, sampai sekarang, bahkan sampai kiamat pun, Al-Quran tetap terjaga keaslian. Semua penganut yang ada di atas bumi, ketika mendengar kata Allahu Akbar, maka semua pasti akan tunduk, sujud bersama, ruku bersama. Karena tidak ada satu manusia pun yang mencoba menyalin atau merubah isi Al-Quran. Baik anak-anakku sekalian, tadi kita sudah membahas tentang pengertian iman, pengertian kitab-kitab Allah, serta
kita sudah menyelami tentang makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang berikut ini adalah kita mencoba mengkaji, perlukah kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Maka jawabannya iya, sangat perlu kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Mengapa demikian? Minimal ada 3 alasan yang saya dapat sodorkan kepada Anda pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebagai pemberi petunjuk, bagi kehidupan umat manusia di atas dunia ini. Ini dapat dijelaskan di dalam Quran surat Al-Isra ayat 9. Anda bisa lihat di layar kaca Anda. Yang kedua adalah sebagai pedoman. Hidup agar manusia tidak tersesat di dalam menjalankan kehidupannya. Karena setiap kita mengandung kebenaran-kebenaran yang terdapat di dalamnya. Karena Al-Quran hadir membenarkan adanya kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya sebagai kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Dan yang ketiga adalah kitab-kitab Allah dapat memberikan peringatan kepada manusia. Termasuk di dalamnya adalah jin. Peringatan tentang kebaikan dan peringatan tentang keburukan. Siapa yang beramal baik akan mendapatkan surga, dan siapa yang berbuat jahat pasti akan mendapatkan neraka. Baik, kita lanjut. Alasan perintah kita untuk beriman kepada kitab-kitab Allah bisa Anda lihat di layar kaca Anda. Dijelaskan di dalam Quran, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijelaskan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bunyinya adalah al-imanu an tu'mina billah. Iman itu engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitab Allah, rasul-rasulnya, dan hari akhir, serta qada dan qadar. Jadi iman itu alasan perintah beriman kepada kitab-kitab Allah karena telah dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lewat hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari sebagai salah satu rukun iman. Bahwa salah satu rukun iman adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Itu artinya bahwa sesiapa yang tidak beriman kepada kitab-kitab Allah, dalam artian meyakini kebenaran kitab-kitab Allah, kemudian mengikrarkan lewat lisannya, lewat mulutnya, lewat lidahnya, kemudian ia tidak menjalankan isi ajaran agama yang terdapat di dalam Al-Quran ataupun yang terdapat di dalam kitab, maka sesungguhnya dia tidak beriman kepada kitab-kitab Allah. Karena salah satu syarat beriman kepada kitab-kitab Allah adalah menjalankan seluruh ajaran yang terdapat di dalam kitab-kitab Allah. Hal senada itu pun diterangkan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 285, bahwa para nabi dan para rasul semuanya beriman kepada kitab-kitab Allah. Semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada umat manusia, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Apalagi tidak hanya itu yang mereka menjalankannya, orang-orang yang beriman pun semua ngikut kepada Nabi dan Rasul untuk beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, bagaimana dengan kita?
Nabi saja beriman kepada kitab-kitab Allah. Rasul beriman kepada kitab-kitab Allah. Orang-orang beriman, semua beriman kepada kitab-kitab Allah. Sangat diharapkan bagi kita pun mengikuti jejak mereka untuk beriman kepada kitab-kitab Allah. Untuk beriman kepada kitab-kitab Allah, maka pertanyaan yang berikut adalah, bagaimana cara sih kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah, yakni kitab Al-Quran dan ketiga kitab lainnya, Taurah, Zabur, Injil? Akan saya sajikan ketentuan-ketentuan dalam menjawab pertanyaan ini. Jadi Anda bisa lihat di layar kaca Anda, setelah Anda mempelajari tentang pengertian iman, mempelajari tentang pengertian kitab, kemudian mempelajari tentang makna beriman kepada kitab-kitab Allah, kemudian selanjutnya adalah, perlukah beriman kepada kitab-kitab Allah? Sampailah pada pembahasan yang terakhir adalah, bagaimana cara sih beriman kepada kitab-kitab Allah? Nah, cara beriman kepada kitab-kitab Allah inilah yang kemudian Anda akan jawab di atas kertas, ditulis di atas kertas, dan dikumpulkan di sekolah secara offline. Anda bisa lihat di layar kaca Anda ada dua pertanyaan. Bagaimana carakah kita beriman kepada kitab-kitab Al-Quran dan kitab-kitab lainnya? Dan yang kedua, bagaimana cara meningkatkan keimanan kita kepada kitab-kitab Allah di tengah pandemi COVID-19 ini? Ketentuan tugas itu adalah, Anda bisa lihat, soal di atas ada dua, segera dijawab, diketik atau ditulis bagus, rapi, dan jelas, dan dikumpulkan secara offline di ketua-ketua kelas masing-masing kelas. Nanti ketua kelas itu yang bawa ke sekolah, kumpulnya ke saya. Perlu Anda ingat, saya orang paling tidak suka plagiat. Sekali lagi saya tandaskan, saya adalah orang yang paling tidak suka plagiat. Andaikan saya periksa, misalnya saya periksa nih, kemudian ada dua jawaban yang sama. Saya periksa yang pertama duluan. Kemudian saya periksa yang kedua, itu ternyata yang kedua jawabannya sama dengan yang pertama. Maka yang menjadi tempat sampah adalah jawaban yang kedua. Jadi tolong diperhatikan dengan baik. Di masa pandemi ini, berharap muncul sifat kejujuran. Saya tidak melihat benar salahnya jawaban yang Anda kumpul, tapi saya melihat seberapa besar tanggung jawab Anda dan kejujuran Anda dalam menjalankan tugas yang telah saya berikan kepada Anda. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, tolong diperhatikan. Baik, sampailah kita pada kesimpulan bahwa Al-Quran adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pula. Oleh karena itu, maka ikutilah dan bertakwalah agar kamu dan kita semua diberi rahmat sebagaimana yang diterangkan di dalam Quran surah Al-An'am ayat 155. Di lain sisi juga Rasul Muhammad SAW berkata, tidaklah ia tinggalkan untuk umat muslim dan umat manusia dua perkara. Bila kita berpegang teguh kepada kedua perkara itu, maka kita pasti akan selamat. Apa itu dua perkara? Yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Karena sesungguhnya kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi barang siapa yang mau beriman dan berbuat baik, hendaklah ia tunaikannya. Tetapi jika ia ingin kafir atau berbuat jahat, silahkan. Sebagaimana diterangkan dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 29. Karena sesungguhnya itu adalah sebuah peringatan. Sesiapa yang menghendaki
ya tentu ia pasti akan memperhatikannya. Quran Surah Saba ayat 11-12. Dengan baik. Dengan demikian, terima kasih atas perhatian Anda. Kita akan ketemu kembali pada pembahasan berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.